Dikisahkan bahwa Hatim Al-Asham merupakan santri Kiai Syakik Al-Balkhi. Suatu ketika, Kiai Syakik memanggil Hatim Al-Asham. Hatim, sudah berapa lama kamu belajar bersamaku? 33 tahun, Yai. Sudah lama ya. Coba, kira-kira apa yang sudah kamu pelajari dariku selama 33 tahun itu? Aku telah mempelajari 8 masalah, Yai. Hah? Aku menghabiskan umur bersamamu dan kamu hanya mempelajari 8 masalah? Maaf, Yai. Aku tidak berbohong. Aku tidak belajar hal lain selain itu. Ya sudah. Sekarang apa saja 8 masalah itu? Aku ingin mendengarkannya. Pertama, aku menemukan bahwa manusia pasti mempunyai sesuatu yang ia cintai. Namun, ternyata semua itu tak bertahan lama. Setelah sampai pada liang lahat, ia pasti akan berpisah dari hal yang ia cintai itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencintai kebaikan. Karena setelah aku masuk liang lahat, dialah yang akan terus menemaniku. Lalu, yang kedua? Yang kedua, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku yakin firman Allah itu pasti nyata. Jadi, aku berusaha sekuat tenaga untuk memerangi hawa nafsu sampai jiwaku benar-benar kokoh menaati Allah. Yang ketiga, aku mengamati setiap manusia mempunyai hal berharga yang diagungkan dan dijaga. Kemudian aku merenungi firman Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Jadi, ketika aku mendapatkan sesuatu yang bernilai, aku niatkan hal itu untuk Allah agar tetap abadi dan terjaga. Yang keempat, aku mendapati banyak manusia yang berorientasi pada harta, kedudukan, kemuliaan, dan nasab. Setelah kupikirkan, ternyata semuanya sirna dan tak tersisa. Kemudian aku melihat firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga aku fokus melangkah dalam ketakwaan sampai aku menjadi mulia di sisi Allah. Yang kelima, aku mengamati banyak orang saling mencela dan saling mengutuk. Ternyata pokok masalahnya adalah kedengkian. Padahal Allah sendiri telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akhirnya, setelah merenunginya, aku pun menjauhi rasa dengki, karena aku yakin pada pembagian dari Allah. Aku pun juga menghindari perseteruan dengan mereka. Yang keenam, aku melihat manusia saling menganiaya, bahkan saling membunuh satu sama lain. Padahal Allah telah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jadi, aku hanya memusuhi setan. Aku mewaspadainya semaksimal mungkin, karena Allah telah memberi kesaksian bahwa setan merupakan musuh. Oleh karena itu, aku menghindari permusuhan dengan makhluk yang lain. Yang ketujuh, aku melihat manusia fokus mengais secuil roti, segelintir harta, sampai menghinakan diri. Ia pun terjerumus pada hal-hal yang tidak halal. Aku pun kembali teringat pada firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Aku merenungkan bahwa aku pun termasuk makhluk yang rezekinya telah dijamin oleh Allah. Sehingga aku fokus mementingkannya. Aku meninggalkan segala kepentinganku di hadapannya. Yang kedelapan,
Aku melihat manusia seringkali bergantung pada makhluk. Ada yang bergantung pada perniagaan, ada yang bergantung pada perindustrian, ada yang bergantung pada kesehatan badan. Hampir setiap makhluk bergantung pada sesama makhluk. Lalu aku kembali kepada firman Allah, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Sehingga cukuplah bagiku bertawakal pada Allah. Hei Hatim, semoga Allah senantiasa memberimu pertolongan. Sungguh, aku telah memahami kandungan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Ternyata, aku melihat segala macam unsur kebaikan dan keagamaan di dalamnya tercakup pada 8 masalah yang engkau sebutkan barusan. Orang yang bisa mengamalkannya, maka ia laksana telah mengamalkan 4 kitab tersebut. Orang yang bisa mengamalkannya, maka ia laksana telah mengamalkan 4 kitab tersebut.